bahwa pahamilah semua oleh teman-teman ya, satu kefahaman basic bahwa Allah, Tuhan, atau apapun nama itu mau kamu sebut, membuat keberadaanmu ada di sini bukan untuk sia-sia. Bukan untuk sia-sia. Ada satu rencana besar blueprint-nya Allah untuk diri kamu. Bahwa default DNA kamu, blueprint kamu, itu seperti dia. Karena kamu percikannya. Kamu percikannya. Jika kamu percikannya, kalau Allah berkelimpahan, kamu pun berkelimpahan. Gitu, Mas. Hmm. Karena kamu percikannya, Allah punya sifat kasih sayang, di dalam DNA-mu pun ada sifat kasih sayang. Karena kamu percikannya, kamu bagian dari dia, Allah punya sifat kelembutan, kamu pun punya sifat kelembutan. Untuk terbuka, memahami bahwa sejatinya kamu, hak hidupmu, itu adalah bebas, bahagia, berkelimpahan. Hmm. Teman-teman semuanya dimanapun berada, senang sekali hari ini kita jumpa lagi, belajar lagi bersama dengan Teh Feby. Eh, Tentu hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang sangat menarik begitu ya. Jadi tema ini sebenarnya menjadi bagian dari keresahan kita bersama tentang the manifestation code, membongkar pola rezeki yang terjadi itu tanpa kebetulan gitu. Karena kita masih terkadang tuh masih banyak orang yang punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi, even itu miskin, kaya, dan lain sebagainya itu karena kebetulan gitu. Artinya mereka menafikan, menegasikan dari yang namanya knowledge, dari yang namanya kode-kode gitu. Nah, hari ini mungkin itu akan menjadi salah satu poin yang sangat penting yang coba akan kita breakdown, akan kita elaborasi dengan Teh Feby begitu. Karena gini Teh, Ya, eh tidak sedikit teman-teman tuh yang berdoa tuh di mulut gitu ya. hmm, Mulutnya tuh berdoa gitu, ya Allah berikan aku masa depan yang terbaik. Tuhan, mudahkanlah rezekiku. Tuhan, aku ingin mendapatkan penghasilan yang tak terhingga gitu. Tetapi ada sebuah belief yang ada di dalam dirinya, ada sebuah keyakinan bahwa hidup itu susah gitu. ya, Hidup tuh kayaknya susah deh ya gitu. Nah, kita belajar kayak gini tuh kan dalam rangka untuk mengikis supaya kemudian belief-belief yang tidak memberdayakan itu pelan-pelan bisa tereliminir gitu. ya, Sehingga adanya kelas Badan Revolution itu dalam rangka untuk memfasilitasi teman-teman gitu supaya cepat ada shifting identitas gitu ya Teh kira-kira ya. Karena betul, Mas. sesuai dengan yang Teh Feby sering sampaikan, semesta itu tidak membaca kata-kata, tetapi semesta itu membaca getaran yang terdalam diri kita yang paling jujur gitu ya Teh ya. Betul, Nah, Mas. mungkin bisa diperkuat lagi Teh, kenapa kok banyak teman-teman yang rajin berdoa, merasa dirinya positif, tapi dalam sisi finansial masih aja kekurangan gitu. Silakan Teh. Ya, Mas Hendra, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Hendra, tim Ngaji Roso, tim Abundant Revolution. Aku nggak berhenti-berhenti ingin mengucap syukur dan terima kasih karena Zoom free ini dilangsungkan gitu sama Ngaji Mm-mm. Roso. Mm-mm. Buat aku ini jujur ini mimpi terindah aku, Mas. Mm-mm. Aku bisa berkomunikasi sama teman-teman tanpa teman-teman memikirkan harus bayar kah, Mm-mm. harus ngeluarin uang berapa untuk Mm-mm. bisa lebih tahu tentang sebetulnya perjalanan hidup ini seperti apa sih gitu. Tersadarkan dari begitu banyak animo dari teman-teman yang ingin ikut kelas privat, Mas. Mm-mm. Ikut kelas privat online dan offline itu animonya luar biasa sekali gitu. Untuk berkomunikasi langsung intens, untuk tahu lebih dalam. Nah, dari gambaran itu aku tahu
keresahan dan kecemasan seseorang secara deeply dan dalam. Yang terakhir itu menyadarkan aku ada seorang ibu yang dia single parent saat ini, dia kerja di Hong Kong. Perjalanan hidupnya itu dia merasa Allah nggak adil, Tuhan nggak adil, kenapa aku diciptakan hanya untuk menderita, uang kerjaku habis hanya untuk bayar utang, saat utang udah lunas, utang kedua orang tuanya lunas, dia bekerja di Hong Kong untuk bayarin utang, utang keluarganya lunas, berikutnya dia nabung, dia nabung, dia nabung, lalu dia menikah lagi dan dia titipkan uang itu ke pasangan yang di Indonesia. Udah kekumpul sekian puluh juta untuk dia beli rumah, dibawa kabur uangnya sama pasangannya ini. Jadi dia merasa bahwa kenapa sih hidup berputar terus seperti ini? Sampai ada satu titik di mana Allah kenapa sih harus ciptain aku untuk merasakan menderita seperti ini? Salah aku di mana? Aku harus bagaimana? Di titik dia putus asa, udah ikut pelatihan A, B, C, D, E, F, G di Indonesia, bahkan di luar negeri, sampai dia nangis, nggak selesai-selesai nangisnya hanya untuk berubah. Sampai di satu titik dia kejadian lagi ada peristiwa yang membuat pasangannya itu harus masuk penjara gitu karena berantem sama anaknya. Terus ada satu sisi yang ini udah mentok banget di titik itu dia tahajud, Mas Hendra. Di titik itulah FYP video Abundant Revolution ngaji Rosso masuk ke dia. Dia tersadarkan sama satu statement kita diskusi, Mas. Satu statementnya adalah hak hidup semua orang, blueprintnya itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Cuma di statement kecil itu doang sebetulnya benar. Aku berkelimpahan gitu. Akhirnya di situ dia mulai ngikutin terus ngaji Rosso, Abundant Revolution, ngaji Rosso, Abundant Revolution, diikutin terus sampai pada satu titik, oh iya juga ya, aku diciptakan bukan dengan sia-sia. Berarti ada keputusan yang harus aku ambil dalam hidup ini. Disitulah bermula sebuah kesadaran, dia ngikutin pelan-pelan, dia ikut YouTube yang itu Mas, YouTube kita tuh Mas, yang Abundant Revolution berbayar 40.000 ya? Ya. Ada ya? Ada ya, kalau mau mulai awal-awal kan bisa ikut free atau yang mau ikut secara YouTube channel berbayar itu ada kan yang 40.000. Dia Itu mulai ikut. itu beberapa ilmu-ilmu yang penting kita share di situ. Jadi teman-teman silahkan yang belum jadi member YouTube Abundant tiap bulan ya teman-teman ya. Ya. Videonya Teteh yang penting-penting kita share di situ. Nah, dari situ dia mulai ikut lalu mempraktekkan. Kok rasa hati tenang, kok hati rasa damai. Mulai dia ketemu dulu tuh ketenangan, mulai dia ketemu dulu kedamaian, mulai dia ketemu dulu rasa hati yang rasanya plong. Baru dari situ mulai nyaman tuh hidup dia. Nah, ini selaras dengan judul kita hari ini, Manifestation Code. Jadi kodenya apa sih sebuah manifestasi itu terjadi sebetulnya? Kenapa kita udah baik, tapi kok realita masih seperti ini gitu? Nah, itulah yang akan kita bahas sehubungan dengan pertanyaan Mas Hendra tadi. Kenapa ya? Aku udah baik. Ini juga sama pertanyaan kayak tadi. TVB aku udah baik. Aku udah melakukan segala sesuatu, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya itu udah teh. Nggak berusaha untuk nyinggung perasaan orang, nggak berusaha untuk merugikan orang atau nyakitin orang, itu enggak teh. Itu nggak aku lakukan. Aku berusaha baik terus dalam hidup. Tapi kenapa aku disakitin terus? Kenapa uang malah dibawa kabur sama pasangan aku? Kenapa pasangan aku malah selingkuh? Kenapa ini terjadi terus-menerus dan terus-menerus? Ada sesuatu yang kita ingin ceritakan ya Mas Hendra di momen kali ini. Bahwa pahamilah semua oleh teman-teman ya. Satu kefahaman basic bahwa Allah, Tuhan, atau apapun nama itu mau kamu sebut, membuat keberadaanmu ada di sini bukan untuk sia-sia. Bukan untuk sia-sia. Ada satu rencana besar blueprint-nya Allah untuk diri kamu. Bahwa default DNA kamu, blueprint kamu, itu seperti dia. Karena kamu percikannya. Kamu percikannya. Jika kamu percikannya,
kalau Allah berkelimpahan, kamu pun berkelimpahan. Gitu, Mas. Hmm. Karena kamu percikannya, Allah punya sifat kasih sayang, di dalam DNA-mu pun ada sifat kasih sayang. Karena kamu percikannya, kamu bagian dari dia, Allah punya sifat kelembutan, kamu pun punya sifat kelembutan. Jadi DNA rancanganmu, izinkan kamu terbuka untuk bisa mendengarkan ini. Bahwa DNA rancanganmu itu adalah kamu percikan ruhnya, sehingga semua sifat-sifat baiknya Tuhan, Allah, atau apapun nama itu disebut, itu tercanang ada di dalam tubuhmu. Defaultnya itu ada di dalam tubuhmu. Sadari untuk terbuka, memahami bahwa sejatinya kamu, hak hidupmu, itu adalah bebas, bahagia, berkelimpahan. Hmm. Itu dulu tuh, pegang satu. Jika itu udah kamu pegang, lalu kamu lahir ke bumi ini, bentuknya dia kertas putih sebetulnya. Tapi pada saat kamu lahir, tubuhmu diberikan perangkat sama Allah berupa tubuh dengan 5 panca indera nih, Mas. Hmm. Nah, 5 panca indera tubuh ini, dia sudah mulai merekam. Dia sudah mulai merekam. Kapan dia mulai merekam dan menyimpan semua data dan memori? Sejak kamu di dalam kandungan. Sejak kamu di dalam kandungan ibumu berumur sekitar 4 bulan di dalam kandungan, kan di situ mulai itu ada kisah kutiupkan ruhku kepadamu. Mulai organ otak dibentuk, organ jantung dibentuk, baby di dalam kandungan sudah mulai merekam semua peristiwa. Ketika ibunya narik napas, itu ngerekam ke bayi gitu. Lalu dia mulai lahir, dia mulai tumbuh. Mulailah dia umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tubuh baby ini merekam, Mas. Mata dia merekam, telinga dia merekam. Dan yang lebih substansi lagi, Mas Hendra, semua rahasia rekaman itu, semua solusi permasalahan hidupmu, Hmm. esensi dari materi Abundant Revolution, itu sebetulnya tentang nafas, Mas Hendra. Hmm. Oke teh. Tentang sadar nafas syukur. Jadi Hmm. ternyata pada saat kita menghirup nafas, kita itu mengakses yang tanpa batas itu, Mas. Ya. Berupa cinta, kasih sayang, solusi, semua kelimpahan itu terakses masuk, sekaligus si energi tanpa batas yang terhirup masuk ini, dia merekam semua peristiwa apa yang terjadi di dalam tubuh kecil ini. Adakah keresahan? Hmm. Adakah ketakutan? Adakah kebingungan? Atau adakah kelegaan? Atau adakah rasa damai, bahagia, syukur? Terekam tuh di situ. Pada saat kita menghembuskan nafas, kan gini, gitu ya. Ya teh. Pada saat menghembuskan nafas, rekaman yang terjadi di dalam itu terdelivery keluar untuk diciptakan menjadi sebuah realita. Hmm. Jadi, realitamu kali ini, apapun situasi yang kamu rasakan, itu datanya dari semua rekaman masa kecilmu. Adakah trauma tentang keuangan di sana? Adakah kesedihan di sana? Adakah kekecewaan di sana? Adakah ketakutan di sana? Adakah kecemasan di sana yang terlanjur terekam sedari kamu kecil? Jika itu tidak kamu ikhlaskan untuk larut terurai dan lepas, dia tersimpan terus, Mas, dan dia menyala terus di bawah sadar. Inilah yang membentuk pattern realitamu sekarang. Berdasarkan kisah yang tadi aku prolog cerita si ibu tadi, ibu itu udah melakukan segala kebaikan dalam kehidupan dia udah berbuat baik, tapi dia ada trauma masa kecil, Mas, ternyata. Oke. Pernah ada pelecehan seksual di Hmm. umur dia 6 tahun. Jadi ada rasa nggak layak, ada rasa jijik terhadap diri dia, ada rasa aku nggak pantas, ada rasa sedih yang mendalam, ini nggak pernah dia lepas, Mas. Cerita sedih, kisah pilu masa kecil ini terbawa terus di dalam tubuh dia. Terekam. Tidak hanya cerita pelecehan seksual saat dia kecil, ternyata dia juga pernah dipukul sama ayahnya.
Karena orang tua masa lalu itu kan kadang suka tegas-tegas gitu ya Mas ya. Bener, Bener bener, nggak? bener teh. Kalau nggak belajar bener, cepret gitu kan. Bener nggak sih? Mm-mm, mm-mm, Pakai mm-mm. sapu lidi, ada yang pernah nggak sih ngalamin? Coba kalau ada yang pernah ngalamin, coba chat Bahkan dong di kolom bahkan ini. kadang kadang Hmm, masih membekas di punggung teh. iya, Iya, Mas tahu nggak? Kemarin itu salah satu alumni kita, ibu-ibunya itu kan belajar private ke kita ya, daftar ke iya. Mbak Elaila. Dia udah beres urusan. Akhirnya dia mikir, aduh, kalau rekaman aku terekam di masa kecilku membuat kehidupan aku seperti ini porak-poranda, berarti ini terjadi juga dong sama anakku. Anakku menyaksikan aku bercerai sama ayahnya saat itu. Lalu anaknya dimasukin privat juga, Mas. Oke, 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 oke. Umurnya 16 tahun dan ternyata traumanya dalam, Mas. Mm-mm, Anak mm-mm. ini menyaksikan bapak sama ibunya berantem, bapaknya mau ngebunuh ibunya, dan itu terekam di anak. Hmm. Dan waktu itu anak itu juga pernah dipukul pakai sapu lidi. Tapi ternyata sekarang dia juga mengalami pemukulan pakai rotan. Jadi yang awal bibitnya itu sapu lidi, di realita 2026 berubah jadi rotan, Mas. Ya Allahu ampun. Akbar. Itu yang Masya Allah, ratusan orang yang privat, offline, dan online, polanya kayak gitu, Mas Hendra. Mm-mm. Dan itu selesai ketika dia mengizinkan untuk melepaskan itu semua. Mengikhlaskan itu semua. Kembali ke sejatinya kamu yang bebas, bahagia, berkelimpahan. Kembali ke naturalnya kamu, ikhlaskan, lepaskan. Itu diri lama aku. Aku bukan itu. Jadi solusinya sangat simpel sebetulnya Mas Hendra. Hanya sebuah keputusan untuk menyadari ada diri lama, identitas lama yang menderita dan kekurangan. Tapi ini ada naturalnya kamu nih, sejatinya kamu, percikannya yang bahagia dan berkelimpahan. Kamu mau hidup dalam realita lama yang menderita dan kekurangan, atau mau di dalam realita baru yang bahagia dan berkelimpahan. Sebetulnya cuma itu. Selebihnya, kita hanya tinggal hidup di dalam identitas baru aja setiap hari dengan metode craft. Gitu, Mas. Oke, sip, teh. Teman-teman yang baru join mungkin belum tahu ya, apa itu metode craft gitu ya. Ya, Jadi metode craft itu salah satu metode untuk menginstal software kemakmurannya teman-teman. Kalau orang itu kan sudah terinstall software kemakmurannya, sudah ada prosperity conscious di dalam pikirannya, daun jatuh ada aja kadang jadi uang teh. betul, Pokoknya pokoknya serba peluang, pokoknya serba rezeki gitu. Serius itu. Nah, betul. di Abundant Revolution ini nih menjadi materi yang sangat urgent. Kita sangat apa tuh namanya mendorong teman-teman untuk benar-benar memahami metode craft ini. Jadi buat teman-teman nanti ini akan kita share juga buat teman-teman yang belum pernah ikut kelas, tapi nge-share-nya nanti di Reoni. Yes, Nah, di Reoni itu ada materi ini kita kasihkan spesial buat teman-teman yang belum jadi anggota atau peserta Badan Revolution, tapi datang Reoni nanti kita akan share. Dan eh paginya kalau kelas jelas ya. ya, Cuman kelas ini kabar baiknya yang di batch 26 itu nanti hybrid teman-teman. Jadi bisa online dan offline. Teman-teman yang online tuh lebih diuntungkan karena waktunya lebih lama, sekitar 4 sampai 5 jam gitu. betul. Dan materinya akan lebih lengkap di sana nanti. Terus kalau misalnya buat sahabat-sahabat yang pengen icip-icip nih dengan materinya Teteh bisa di Quantum Alignment nanti tanggal 6 April ya kalau nggak salah Betul, ya. 6 6 April. April ya Teh ya. Betul, 6 April. Nah, jadi April Jam tuh udah 7 malam. April jam 7 malam itu teman-teman 350.000 udah include audio sama record kelas ya buat teman-teman ya. Ya, Jadi silakan yang ingin mendalami materi craft method nanti bisa kita ketemu di kelas online ataupun offline begitu ya. Nah, tadi sudah dielaborasi cukup mendetail sama Teteh bahwa ternyata yang bikin kita nggak bisa take off itu karena ada identitas bawah sadar ya, ya
yang kita tuh merasa aku nggak layak gitu ya. Iya, Jadi mau doa gimana pun juga ya, yang nggak bisa berubah realitanya teh ya. betul. Kalau itu yang masih nyala di bawah sadar, kamu mau scripting sampai lecek tuh buku Hmm, gitu ya. Kamu mau afirmasi sampai lidahmu keriting, tapi latar belakang di sini masih aku nggak layak, aku nggak pantas, rasanya masih nggak nyaman, rasanya masih kekurangan. Satu kunci Mas yang aku mau kasih tahu, karena ini judulnya manifestasi code ya. hmm, Aduh, sebenarnya ini mahal sih Mas. hmm. Kode manifestasi ini sebenarnya jarang banget sih Mas diceritain di umum, Apa tapi tuh ini teh? spesial kodenya itu. Mm-mm. Kalau kamu mau tahu manifestasi itu terbuka pintunya, kode rahasianya apa sih? Manifestasi code-nya apa sih? Kan ini judul Zoom kita ya Mas. Iya. Sebetulnya harusnya ini dikeluarin pas reuni sih Mas. Tapi oke lah ya Mas. Oke, oke. Puasa-puasa bagian yang seru-seru. Mm-mm. Manifestasi code-nya kalian semua, teman-teman semua tahu nggak? Itu adalah getaran sistem syaraf tubuhmu. Dia menggetarkan rasa lega nggak? Dia menggetarkan rasa plong nggak? Dia menggetarkan rasa percaya ini selesai nggak? Jadi ternyata kode rahasianya itu ada di frekuensi getaran tubuhmu sendiri. Di sistem syaraf tubuhmu mengatakan everything is okay, kamu udah aman, tenang, damai, plong. Itulah kode rahasia manifestasi. Karena Allah, Tuhan semesta, atau apapun nama itu disebut, dia membaca getaran itu, Mas. Dia membaca getaran frekuensi tubuhmu itu. Sistem syaraf tubuhmu membaca ketegangan kah? Gitu ya. Membaca resah kah? Membaca rasa terburu-buru kah? Membaca rasa ketakutan kah di getaran di sini nih yang nggak pernah bisa kita bohong? Bener Mm. nggak, Mas? Mm-mm. Mm-mm. Getaran tubuh, rasa hatimu ini nggak bisa kamu bohongin. Mm. Itulah bahasa paling natural yang dibaca sama semesta untuk diwujudkan di dalam realita hidupmu. Jadi kode manifestasi sesuai judul kita, apa sih teh kodenya? Kodenya adalah rasa lega, rasa tenang, rasa plong, menyadari bahwa, hah, ini udah diatur, tenang aja. Beres kok ini. Itu, Mas. Tapi ketenangan itu kan nggak tiba-tiba datang tenang kan, Mas? Bener nggak? Ya. Nggak bisa tiba-tiba datang tenang. Harus ada keilmuan dulu kan yang tersusun di sini. Itulah sebabnya lewati dulu bab satu. Bener nggak, Mas? Tentang siapakah dirimu. Kamu harus tahu dulu siapakah dirimu. Kalau kamu udah tahu siapa dirimu, kamu harus tahu juga bagaimanakah sistem kerja semesta merealita dalam hidupmu. Kamu harus tahu gimana sih kejadian ini terjadi untuk mewujudkan uang datang tuh harus gimana sih? Karena sistem kerja semesta kan punya aturan main. Di Mm. dalam satu kitab suci kan, kitab suci kita gitu ya, dibilang hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka kan gitu. Mm-mm. Kalau permainan kan ada aturan mainnya, Mas. Mm. Nah, udah tahu belum aturan mainnya gimana? Apa tuh? Aturan mainnya adalah Harus. tubuhmu memancarkan frekuensi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang diterima. Itu aturan main basic. Mm-mm. Selama ini kita menginginkan kelimpahan, tapi kita menggetarkan kecemasan. Kan Ya. nyalahin aturan main, Mas. Ya. Nah, itu yang paling utama harus kita tahu. Jadi manifestasi code-nya itu adalah sensasi rasa di sistem saraf tubuhmu udah tenang belum? Kalau belum tenang, masih jauh manifestasinya, Mas. Mm. Itu kodenya, karena pintunya di ketenangan. Salah satu kitab suci bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pernah dengar ya, Mas? Ya, ya, ya. Itu kode manifestasi, Mas. Mm. Tenang dulu. Tapi kan kalau misalnya kamu pengen tenang, kalau realitanya masih resah, gimana teh?
Itulah fungsinya metode Tiara. Bener nggak, Mas? Tiara method sebenarnya untuk melahirkan ketenangan itu kan, Mas? Ya, Menerima melepas di metode rilisnya Tiara, iya. Abundant Revolution, Mm, itu mm, untuk mm. melahirkan rasa tenang itu sebetulnya. Gitu. Jadi Ya, nggak ada tenang tanpa kamu merilis, menerima, terbuka menerima, ikhlas menerima, lalu izinkan terurai. Lewat fase itu dulu gitu. Makanya di kelas Abundant Revolution itu ada 30 hari daily routine. mm, mm. Karena jujur, Mas, jujur. Nggak bisa, Mas. Ini cuma pelatihan sejam, 2 jam, terus kita berubah. Itu nggak bisa. Iya, iya, iya. Karena ini tentang data yang sudah mengakar, Mas. Umur kita 30 tahun ke atas. Berarti akar lapisan endapan emosinya tuh udah sedemikian lapisannya tebal. Betul. Kira-kira bisa nggak sehari 2 hari pelatihan selesai? Nggak. 30 hari daily rutin minimal. Jadi kalau aku lihat dari teman-teman yang hari ini kan kita mengundang ada 3 keluarga kita yang mau bercerita ya, Mas ya. Betul, Teh. Testimoni. Ini mereka semua udah melewati 30 hari daily rutin, Mas. Oke. Dan kita nggak akan menceritakan testimoni dalam judul instan. Nggak ada instan Mm, mm. sebetulnya. Karena data di dalam harus ada perubahan dulu. Sebagaimana yang di luar, di dalam realita kita, seperti itulah yang di dalam. Jadi dalamnya ini harus berubah dulu. Karena yang di dalam inilah sesungguhnya yang menciptakan realitas di luar. Itu, Mas, kuncinya. Gambaran di dalam inilah yang menciptakan realitas di luar. Bahwa realita kita ini, Mas, kehidupan kita sekarang, pasangan kita seperti apa, saldo rekening bank kita seperti apa, bagaimana bos kita, teman kita, sahabat kita seperti apa, itu hanya pantulan, Mas. Itu hanya pantulan dari gambaran realitas sesungguhnya yang ada di dalam. Jadi kalau Mas Hendra dan teman-teman semua mau tahu, Teh Feby gambaran daleman aku kayak gimana sih? Lihat aja realita hidupmu sekarang. Itulah gambaran dari dalemanmu sendiri. Terus Teh, kalau kalau misalnya Ya. manifestasi itu kan terkadang ada yang cepat dan ada yang lambat gitu. Yang Ya. ngebedain itu semua apa sih, Teh? Yang membedakan cepat atau lambat. Ada 2 sisi nih, Mas. Ada 2 sisi ya. Yang membedakan itu cepat atau lambat, yang pertama adalah kesadaran dirimu. Jadi yang merubah realita itu adalah kesadaran dirimu melihat siapa kamu. Apakah kamu melihat dirimu dalam identitas kekurangan atau kamu sudah mulai terbuka pada kesadaran bahwa aku yang bahagia dan berkelimpahan sesuai dengan asliku, naturalku, fitrahku, alamiahku itu. Itu cepet tuh. Kalau dia udah klik sama itu, aku bukan yang kekurangan. Yang kekurangan itu diri lama aku udah selesai. Aku yang baru, yang bahagia dan berkelimpahan. Ketika dia mulai fokus, ketika ada fokus kan ada connecting ya, Mas ya. Kalau Ya. pelajaran Mas Arif RH nanti kan juga gitu tuh. Ada di satu bukunya Mas Arif RH ya, tentang buku kitab vibrasi ya, Mas Hendra ya. Iya. Tentang intensi, intensi itu dia melahirkan koneksi gitu kan, Mm, bener nggak? mm, atensi. Ketika atensi, kita mengatensikan sesuatu, lalu lahirlah koneksi, Mm, keterhubungan. Dari koneksi itu dia menciptakan realita. Kamu udah nggak lagi fokus kepada kekurangan. Kalau kamu fokus kekurangan, realita kekurangan akan terwujud. Ketika kamu mulai terbuka fokusnya kepada kelimpahan, kepada kebahagiaan, kepada kemudahan, kepada identitas baru kamu, itulah yang akan terwujud. Jadi yang mempercepat proses itu adalah kesadaran kamu sadar dulu. Kamu mm. siapa sebetulnya, lalu sadari identitas baru kamu. Buat dulu identitas barumu, sadari dulu, aku yang ini. Itu yang pertama, dari ranah batin. Ya, dari ranah batin itu. Lalu jika memungkinkan, rilislah yang bukan diri kamu. Kemarahan, kebencian, kesedihan, ketakutan, kecemasan. Itu kan bukan kamu. Gak usah dipegangin.
nggak usah dipegangin, lepasin, lepasin, maafkan, lepasin, maafkan. Makanya di daily routine Abundant Revolution itu kan ada 30 hari daily routine, ada rilis dan sending love ya, Mas. Iya, iya teh. Sending love itu kan memaafkan cerita lama kamu sama Hmm. mantan kamu, pasangan kamu, siapapun itu, maafkan, lepaskan. Rasa melekatnya itu lepaskan. Nah, itu ranah batin tuh, Mas. Oke. Tapi ranah batin aja nggak cukup, Mas. Nggak cukup. Hmm, hmm, hmm. Kalau misalnya kamu seperti itu, udah rilis, udah kuantum jam, tapi kamu nggak melakukan apapun di ranah lahiriah kamu nggak memantaskan diri, kamu nggak apa ya, buka jejaring, istilahnya kamu nggak bergerak. Kalau kamu cuma melakukan ranah batin, terus makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, males lah ibaratnya. Ya nggak ada jembatan kejadian realita itu, Mas. Nggak bisa. Iya, iya. Jadi kamu tetap harus mengupgrade dirimu dalam hukum kepantasan. Ini di ranah lahirnya. Apa yang harus dilakukan? Arigato mani jalanin. Hmm. Apa itu? Tabungan semestanya jalanin. Doakan 10 orang setiap hari. 227 senyum kamunya. Lalu lakukan lebih buat kehidupan ini. Nggak harus uang. TVB kalau aku minus, aku harus melakukan lebih buat kehidupan ini gimana? Gak harus uang. Mudahkan urusan orang lain, Betul. lancarkan urusan orang lain, ya bahagiakan orang lain, upgrade dirimu, skillmu, pemikiranmu, cara berpikirmu, mulai jujurlah sama kehidupan ini, jangan bikin orang lain terluka, jangan bikin orang lain rugi. Jadi hukum kepantasannya juga harus disambut gitu, Mas. Iya, betul, betul, Kamu Teh. kan pengen kelimpahan Hmm, hmm. hadir dalam kehidupanmu. Level kamu di sini, kamu juga harus naik level secara upgrade attitude kamu, sikap kamu, bertindak kamu, cara memperlakukan orang lain. Terus tanam bibit-bibit baik dalam kehidupan, tabungan semesta jangan lupa, mengalirkan, gak harus uang, mudahkan urusan orang. Minimal yang tadinya kamu nggak pernah senyum, nggak pernah nyapa orang, mulailah, halo pagi, semoga sehat, Pak, apa kabar Pak, Pak makasih. Minimal nggak pelit sama 3 kata. Terima kasih, maaf, Minta kalau tolong. kamu ada salah gitu ya. Tolong, kalau kamu butuh pertolongan. Jadi behavior kamu, bahasa tubuhmu, minimal perbaiki untuk bisa lebih enak dan minimal kamu nggak nyusahin orang lagi. Ya, keren Teh. Luar biasa. Ini yang bikin materi di Abundant Revolution tuh mudah sekali diterima dan banyak cocoknya itu karena opsi-opsinya itu banyak gitu. Jadi itu bisa menyesuaikan latar belakang, knowledge, experience teman-teman masing-masing gitu. Karena berbagai macam teknik kita berikan semuanya gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, terkadang, aduh tapi mulainya dari mana dan lain sebagainya gitu. Kita bisa memberikan tips ya. Ya, Kalau misalnya untuk menciptakan perubahan hidup yang lebih baru, yang lebih makmur ya, sejahtera bagi teman-teman gitu, salah satunya lewat figur otoritas teman-teman. Nah, biasanya orang tuh banyak berubah ketika kemudian dia punya figur otoritas. Di Urban Revolution ada TVB, nanti di Reoni ada Mas Hari Verha, eh, dan ada satu Misteri teman guest. kita lagi nih, ini beliau seorang triliuner ya, the real triliuner gitu. Bahkan beliau lebih kaya daripada kemudian yang muncul di YouTube-YouTube itu. Cuman Oh, beliau terlalu silent gitu ya. Nanti akan kita hadirkan spesial buat sahabat semuanya Masya Allah. di Surabaya gitu. Silakan yang belum booking seatnya, silakan bisa booking dulu gitu ya. Karena kita Ya, hanya tersedia 350 seat saja buat teman-teman yang reuni di Hotel Platinum ya, Surabaya nanti ya, daerah Tunjungan ya teman-teman ya. Jadi tanggal 25 April, silahkan teman-teman yang mau join nanti. Nah, karena hari ini kita juga mengundang tiga ya, sahabat kita ya, yang istimewa, nanti kita akan coba elaborasi bersama dipandu sama Teteh. Tapi sebelum itu aku mau satu pertanyaan lagi barangkali ya. ya, eh Kadang kita itu pada saat kemudian memvisualisasikan uang itu malah justru stres gitu.
karena nggak sampai-sampai gitu bilang aku kaya, aku kaya, aku kaya gitu ya. Oke, eh aku tadi malam sempat ngobrol ya sama salah satu teman gitu. Sebenarnya oke. tuh sebenarnya tuh nggak perlu loh. Apa tuh namanya melakukan visualisasi apa asal tindakanmu tuh udah kamu pokoknya mencerminkan aja orang yang memang nggak khawatir nggak kekurangan uang gitu. Kamu nggak perlu visualisasi, sugesti, afirmasi itu nggak perlu. Cukup kamu langsung aja gaya hidupmu tuh mencerminkan orang yang bener-bener berlimpah, nggak takut, nggak kekurangan sama uang. Itu tuh udah jalan yang paling pintas katanya gitu sih Teh. Gimana Teh Betul, itu Teh? betul. Feeling is the secret. Jadi sebetulnya visualisasi itu bisa dikalahin sama sensasi rasa sudah menerimanya. Itu kan kuantum jam kita sebenarnya. Jadi kuncinya nih Mas, sebelum pertanyaan ini ditutup, Mas boleh nggak Mas aku kasih 3 tips buat teman-teman di sini Mas, biar mereka bisa icip-icip Oke. sedikit praktek. Mm-mm. Boleh ya Mas? Oke Teh, aman Teh. Suaramu kok menghilang Mas, kecil. Aman, aman, Oke, aman. aman ya. Aman. Teman-teman semua yang tadi Mas Hendra bilang, kenapa ya Teh? Aku udah visualisasi uang, 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 uang itu belum jalan. Memang kuncinya bukan di situ. Kunci utamanya adalah dirasa bulat percaya bahwa semua goal yang kamu inginkan di ranah batinmu itu sudah ada bersama dirimu. Itu Mas, Ya, ya, ya. kuncinya. Di titik kamu tahu bahwa blueprintmu itu udah berkelimpahan, blueprintmu, semua potensi dirimu udah ada tersedia di dalam tubuhmu. Rasa bulat percaya itulah yang harus dimiliki. Sehingga pada saat kamu mau melakukan sesuatu, kuantum jam dan lepaskan, itu rasa kamu sudah memilikinya, rasa selesai. Sudah kamu punya semua goal kamu, that is the key, itu kuncinya. Lalu kapan itu dilakukannya, Teh? 5 menit sebelum tidur. Jadi di sini ada 3 tahap, teman-teman boleh catat. Ntar malam lakukan. Nanti tolong japri ngaji roso kalau ternyata udah terjadi semua apa yang diinginkan ya. Aku tuh sebetulnya ini kan ada berapa sih? Ada 629 teman-teman yang hadir di Zoom ya. Aku tuh pengen banget lagi ketemu sama kalian semua. Hmm. Ingin banget kita ketemu langsung, ngobrol langsung, bercerita langsung. Makanya 3 tahap ini aku ceritain. Nanti malam 5 menit sebelum tidur, kita kasih judul Three Step Before Sleep. Wow. 3 Step Before Sleep. Ini sama orang lain nggak akan dibagiin secara gratis sih sebetulnya. Ya kita kan abundant mindset bukan Masya scarcity Allah, seru mindset ya kakak. teman-teman ya. Ini icip-icip seru ya. 3 langkah sebelum tidur. Satu, rasa sudah selesai. Coba Windia tolong ketik di sini ya, 1, 2, 3-nya ya. Satu, ini sebelum tidur nih Mas. 1 menit aja sebelum tidur. Cuma 1 menit doang. Cuma butuh 60 detik doang. Kira-kira gampang atau gampang nih 60 detik buat ibu-ibu? Gampang. 3 step before sleep. 60 detik aja. Pertama, rasa sudah selesai. Jadi coba rasakan sama teman-teman kalau utang teman-teman udah selesai rasanya gimana sih? Kalau teman-teman udah punya jodoh rasanya gimana sih? Goal-goal teman-teman tuh yang teman-teman mau belum terjadi, rasakan di ujung. Rasa yang sudah selesai. Pegang dadanya di sini pas beberapa menit mau tidur ya. Rasakan udah selesai. Berarti ada rasa apa? Ada rasa kan gitu Mas. Ya. Ada rasa lega, ada rasa plong. Jadi rasa yang sudah selesai, rasakan sensasinya. Kita butuh sensasi rasa itu. Karena sensasi rasa itulah jembatan komunikasi bahasa paling natural kita sama semesta. Jembatan paling jujur kita masuk ke bawah sadar kita untuk mewujudkan realita kita. 5 menit sebelum tidur itu adalah the golden moment kamu mewujudkan realitamu besok. Step 1, rasakan rasa sudah selesai. Sudah selesai, sudah diurus semua sama semesta.
Itu step satu. Step kedua, pasrahkan semua jembatan realita kamu akan mewujud seperti apa. Caranya, prosesnya, waktunya bukan ranah kamu, bukan urusan kamu. Jadi, momen yang kedua adalah, tenang, ada semesta tanpa batas yang mengurus. Realita jembatan kejadiannya akan jadi seperti apa? Pasrahkan, total berserah kepada kecerdasan yang tanpa batas. Jadi kamu tarik napas lagi dengan lega, tenang aja. Udah ada kelimpahan tanpa batas yang mengurus ini semua. Itu nomor dua. Yang ketiga, wujudkan rasa lega, selega-leganya, rasa tuntas, rasa lega, rasa damai. Lalu katakan di kalimat terakhir, aku sudah berkelimpahan. Semua urusan finansialku udah diurus aman, udah selesai. Lalu tutup dengan kalimat, semesta yang baik, di ranah diriku sudah selesai, aku lega, sempurna. Sekarang giliran semesta berjalan dalam keindahan cara semesta sendiri, melangsungkan segala yang terjadi dalam kehidupanku, aku pasrah, aku berserah. Dan besok aku akan memantaskan diriku untuk berbuat baik, untuk mengalirkan kebaikan. Aku akan sadar nafas syukur, aku akan bersyukur, aku langsungkan tabungan semesta, aku akan mengalirkan kehidupan ini, aku akan bersyukur, aku rilis segala sesuatu yang gak nyaman, sending love, tabungan semesta. Setelah itu tidur Sip, dengan rasa lega. Masya Allah, ini luar mantap. biasa. Ya, kasihkan semua teh pokoknya. Luar biasa ya. Coba jalanin teman-teman ya, nanti kita ketemu di kelas. Teman-teman silakan yang mau join Quantum Alignment Kayaknya. tanggal 6 April atau kelas batch 26 online offline di tanggal 25 April di Surabaya ya. Jadi paginya kita kelas, Yes, itu start setengah 8 pagi sampai kurang lebihnya jam setengah 1. Terus jam ya, 2-nya kita reuni sampai mualem teman-teman ya. Sampai malam betul. banget kita puas-puaskan di sana. Tapi aku sedikit ingin cerita ya tentang bagaimana caraku mentransformasikan apa ya, bahwa teman-teman semua yang kru kerja di Ngaji Roso tuh merasa layak untuk sukses gitu, merasa pasti nanti aku yakin bisa take off secara kemakmuran, bisa melunasi penderitaan ayah ibuku gitu. Aku ingin Ya, sedikit berbagi gitu, terus nanti mungkin Teteh bisa sedikit apa tuh namanya memfollow up gitu, minimal ini bisa menjadi barangkali bisa menggerakkan teman-teman gitu ya. Kalau metode yang ku pakai itu selalu semua kru, misalnya kadang aku tuh nggak butuh kru di acara, misalnya kayak acara di Jakarta di mana gitu teh. Sebenarnya aku ya. tenaganya nggak begitu butuh gitu. Tapi Hmm. semua aku ajakin gitu ya. Ah, Mereka supaya terbiasa naik pesawat, ya, mereka supaya betul. terbiasa masuk di hotel bintang 5. Ya. Terus mau makan itu aku suruh milih. Terserah kalian mau milih mau makan apa gitu. Nggak ada budget tertentu gitu kali ya. Hmm. Terus kemudian mereka di dalam bekerja itu nggak aku batasin. Pokoknya harus UMR gajinya enggak teh. Ya, Bebas bisa 3 kali UMR berapa tergantung tergantung semangatmu, tergantung waktumu bekerja gitu. ya. Jadi bener-bener kita pendekatannya pakai abundant ekonomi gitu. Nggak ada batasan bagi mereka gitu. Jadi mereka mau dapat gaji 7 juta, 10 juta, bisa, bisa tergantung mereka seberapa kreatif, Hmm. seberapa mau apa tuh namanya bekerja lebih keras gitu teh. Dan Betul-betul seperti hasilnya teh, energinya untuk itu gitu ya. dan mereka juga mau makan nggak kita batasin. Mau makan kapanpun boleh sambil kerja gitu maksudnya. Oke. Heeh, jadi hasilnya apa teh? Hasilnya Hmm. adalah mereka punya cita-cita yang tinggi semuanya. Habis ini barusan cerita aku mau beli rumah, Pak. Habis ini Nice. aku mau beli mobil, Pak, dan lain sebagainya. Jadi mereka software kemakmurannya terpasang secara otomatis gitu. Oke, Dan good. dan itulah pentingnya.
Ya, Karena kita betul. merasakan sendiri kan, kita berteman dengan siapa itu mempengaruhi juga kan dan dengan jalan hidup kita gitu. Sangat. Salah bergaul ya bisa jadi rontok juga apa yang sudah kita bangun gitu kan. Nah, gimana Betul. Teh? Terakhir ini responnya Teteh seperti apa? Hmm. Ya, itulah semua masuk lagi jadi data baru kan. Ini kan identitas lama, identitas baru kan dia selalu masuk keluar masuk, Mas. Bener nggak? Itulah fungsi dan gunanya komunitas. Hmm, hmm. Makanya di Abundant Revolution ini kan tidak hanya sekedar kelas, Mas. Ini keluarga. Bener nggak, Mas? Oh, Ngerasain nggak sih? Ini kayak banget. sebuah keluarga, ini kayak sebuah rumah. Mas Hendra kerasa nggak kalau setiap mau reuni kita kayak mau ketemu keluarga yang kangennya udah kebangetan Oh, kangen, betul, betul banget itu, betul kayak banget. kangen banget gitu. Kayak Bu Kori kemarin ngasih kabar dari Papua, dia bilang Teh Febi kemarin pas Quantum Enlightenment itu kan Hmm. kita ada Quantum Jam 25 juta ya. Iya, iya. Ternyata dia udah dapat rezeki itu begitu sangat besar sehingga dia udah mulai daftar reuni yang di Surabaya, Hmm, udah daftar dan udah pesen tiket dan lain-lain dari Papua loh, Mas. keren, keren. Itu apa yang terjadi, Mas? Dari Papua mau terbang ke Surabaya kalau bukan cinta, Hmm, hmm, kalau hmm. bukan cinta, kalau bukan kedekatan, kalau bukan rasa yang nggak bisa kebendung. Nggak hanya itu, Ine dari Australia juga mau datang. Nggak hanya itu, ada yang dari Australia juga mau datang. Ada beberapa nih keluarga kita dari Australia mau datang. Ada juga teman kita yang kerja di Hong Kong itu udah sengaja cuti jauh-jauh hari datang juga, Mas. Iya, iya, Jadi iya, iya. ini bukan tentang kelas, no. Ini tentang sebuah cerita akhir zaman, Mas. Yang kayak gini kita tahu ya, Perang Dunia Ketiga rame. Tapi dalam kesadaran ini kita berkumpul untuk menguatkan. Oke. Dalam kesadaran ini kita berkumpul untuk saling mensupport satu sama lain bahwa Allah Hmm, dekat. Gak usah khawatir sama apapun yang terjadi. Dia dekat sedekat nafas. hmm, hmm. Bahwa sejatinya kamu, fitrah kamu, alamiah kamu, itu udah berkelimpahan. Oke. Don't worry. Aku pengen sedikit menambahkan ya, kalau teman-teman yang khusus reuni di Surabaya ini kayaknya sekitar tanggal 10 April teman-teman udah nggak dapat seat ya, Kayaknya gitu deh, karena Mas. peminatnya begitu luar biasa ya. Jadi silakan teman-teman yang mungkin ada waktu, kelonggaran waktu, atau misalnya nggak bisa ikut offline, bisa join Online. online juga ya teman-teman Ya, ya. betul. Bisa join online juga. Belanda pengen hadir tapi nggak bisa karena nggak libur katanya. Ya, online boleh, sayang. Bisa Ikut online online ya boleh. teman-teman ya. Aman. Eh, eh, Iya, eh. dan aku merasakan ya Mas, untuk yang Surabaya ini spesial sih Mas. Hmm. Karena ada pakar vibrasi ya hadir Iya untuk tuh. kita dan itu momennya jarang banget loh Mas Mas Arif Hmm. RH mau muncul. Ya dan bukan bukan Mas Hari PRH aja sih. Masya Allah loh. Aku aku sebenarnya tuh nggak yakin juga yang waktu bisa ngelobi yang Mystery Guest itu Iya, yang dulu sahabat kita tuh pernah punya iya. hutang dua ratus dua dua puluh ratus dua dua puluh miliar miliar. dan Piutang bisa ya. bangkit Bukan luar hutang Mas, biasa. Hah? piutang, piutang, bukan Oh hutang. iya, iya iya Piutang. bukan utang ya. Uang dia di luar. Ah betul 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 uang uang dia kena itulah ya kena scam atau apa namanya lah mungkin ya. eh tapi beliau sungguh pokoknya praktik ya. Beliau tuh praktik terus Iya, gitu ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa kita sharing langsung di panggung gitu ya. Karena beliau masih berada di luar negeri, mudah-mudahan cepat iya segera balik betul. gitu ya. Nah, Dan ini momen langka ya Mas Hendra ya. itu tuh Ada kesempatan di mana anugerah kita pokoknya. melihat, mendengar, merasakan dan bisa betul-betul berada dekat seseorang yang udah triliuner itu Iya, iya, iya. kayaknya kesempatannya langka deh.